Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sola Gracia Valentina Margareta. Saya mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Semoga dalam keadaan sehat ya. Yuk kita belajar. Tahukah kalian zat besi atau Fe merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh? Zat ini terutama diperlukan dalam hemopoiesis atau pembentukan darah, yaitu sintesis hemoglobin. Hemoglobin yaitu suatu oksigen yang mengantarkan eritrosit berfungsi penting bagi tubuh. Hemoglobin terdiri dari Fe atau zat besi, protoporfirin, dan globin. Fe bebas terdapat dalam dua bentuk, yaitu fero dan feri. Apakah fungsi zat besi atau Fe? Besi mempunyai beberapa fungsi esensial di dalam tubuh. Pertama, sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. Kedua, sebagai alat angkut elektron di dalam sel. Dan ketiga, sebagai bagian terpadu di berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. Zat besi adalah mineral yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah atau hemoglobin. Selain itu, mineral ini juga berperan sebagai komponen untuk membentuk mioglobin atau protein yang membawa oksigen ke otot, juga kolagen atau protein yang terdapat di tulang, tulang rawan, dan jaringan penyambung, dan juga enzim. Zat besi juga berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh. Dari manakah kita bisa mendapatkan sumber zat besi atau Fe? Sumber zat besi yang berasal dari hewani seperti daging, ayam, dan ikan. Sumber baik lainnya adalah telur, serelia tumbuh, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan beberapa jenis buah. Pada umumnya, besi di dalam daging, ayam, dan ikan mempunyai ketersediaan biologik tinggi. Besi di dalam serelia dan kacang-kacangan mempunyai ketersediaan biologik sedang. Dan besi dalam sebagian besar sayuran, terutama yang mengandung asam oksalat tinggi, seperti bayam, mempunyai ketersediaan biologik rendah. Besi yang bersumber dari bahan makanan terdiri atas besi heme dan besi non-heme. Menu makanan sebaiknya terdiri atas nasi, daging, ayam atau ikan, kacang-kacangan, serta sayuran dan buah-buahan yang kaya vitamin C. Beginilah proses penyerapan zat besi dalam tubuh manusia meliputi tahap-tahap sebagai berikut. Besi yang terdapat dalam bahan pangan, baik dalam bentuk feri atau fero, mula-mula mengalami proses pencernaan. Di dalam usus, feri larut dalam asam lambung, kemudian diikat oleh gastoferin, dan direduksi menjadi fero. Di dalam usus, fero dioksidasi menjadi feri. Fero selanjutnya berikatan dengan apoferitin, yang kemudian ditransformasi menjadi feritin, membebaskan fero ke dalam plasma darah. Di dalam plasma, fero dioksidasi menjadi feri dan berikatan dengan transferin. Transferin mengangkut fero ke dalam susunan tulang yang bergabung membentuk hemoglobin. Transferin mengangkut fero ke dalam tempat penyimpanan besi di dalam tubuh, seperti hati, tulang, limpa, sistem endothelial, kemudian dioksidasi menjadi feri. Feri ini bergabung dengan apoferitin membentuk feritin yang kemudian disimpan. Besi yang terdapat dalam plasma seimbang dengan yang disimpan. Akibat kelebihan zat besi, hemokromatosis herediter adalah kondisi saat tubuh menyerap terlalu banyak zat besi dari makanan yang dikonsumsi. Penyebab munculnya hemokromatosis terbagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan neonatal. Hemokromatosis primer berarti bersifat turun-menurun yang diwariskan dari orang tua. Sedangkan hemokromatosis sekunder berarti terjadi karena masalah kesehatan yang Anda miliki sehingga memicu kondisi ini. Pertama, gangguan darah seperti thalassemia. Dan yang terakhir, hemokromatosis neonatal adalah kondisi kelebihan zat besi pada bayi yang baru lahir, sehingga bayi dapat berakibat meninggal atau hidup tetapi tidak dapat bertahan lama setelah lahir. Kondisi ini umumnya terjadi karena sistem kekebalan tubuh ibu yang menghasilkan antibodi merusak hati janin. Gejala dan tanda saat tubuh kelebihan zat besi biasanya muncul di usia parubaya kecuali untuk kasus neonatal. Begitu juga dengan kekurangan zat besi. Salah satu penyakit yang paling sering terjadi pada orang yang kekurangan zat besi adalah anemia. Gangguan kesehatan ini terjadi karena jumlah zat besi dalam tubuh tidak mencukupi sehingga tubuh tidak dapat membuat sel darah merah. Saat tubuh mengalami kekurangan zat besi, beberapa gangguan kesehatan akan Anda rasakan. Berikut adalah sesak napas, kelelahan, tangan dan kaki dingin, wajah pucat, lidah bengkak, rambut rontok, serta sakit kepala. Oke, cukup sekian yang dapat kita pelajari. Saya Sola Gracia Valentina Margareta dari jurusan Manajemen Industri Catering Universitas Pendidikan Indonesia. Pamit undur diri. Bye-bye.